Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sintang. Saya Heri Christian dari SMP Negeri 5 Ketengah Hilir. Saya Laurentius Arianus dari SMP Negeri 1 KN Hilir. Saya Elizabeth dari SMP Negeri 10 Tunggal Hulu. Saya Nathanael dari STN 30 Rendah Hilir. Pada video kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menambah manfaat bagi pendidikan merdeka. Baik, selamat sore Bu Elizabeth. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya nih? Tuhan baik Pak. Ya. Sore hari ini rencananya kita ada sesi coaching bersama. Iya. Ya. Oke. Baik. Ibu sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih ya. Nanti di sini ya saya akan memberikan dukungan ya terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu ya. Maka dari itu saya mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Heri ya. Nah, apakah nantinya Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ini? Siap. Siap. Ya. Baik. Nah, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya. Dan saya juga akan nantinya bertanya kepada Ibu ya. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan dulu tentang rugi penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nantinya ya. Iya Pak. Nah, jadi Ibu poin-poin yang akan saya amati nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching itu ya. Saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Iya. Terus yang berikutnya kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari ada tujuan umum, identifikasi masalah, dan kemudian rencana ya, dan juga ada tanggung jawab ya. Selanjutnya nanti saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, kita tahu ya prinsip coaching itu membantu kemitraan dengan coachee ya, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada gitu ya. Nah, selanjutnya kompetensi dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah yang pertama itu ada kehadiran penuh atau presence dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif ya. Nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka ya, kemudian nanti Bapak juga bisa Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi juga kepada coaching itu ya. Nah, apakah sudah jelas Ibu tentang rubrik penilaiannya? Iya, jelas Pak. Baiknya. Nah, izinkan saya bertanya ya Bu ya. Iya, silakan. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu Pak. Jadi pada saat melakukan coaching, saya ingin kembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berikutnya lagi, kira-kira dari ketiga kompetensi ingin Ibu kembangkan ini, kira-kira bagian mana yang secara khususnya Ibu ingin saya observasi nanti? Bagian spesifik yang saya
diinginkan untuk diobservasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Baik, ya. Nah, berikutnya kira-kira seperti apa indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Indikator ketercapaian pengembangannya itu saya berharap saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta saya bebas dari penilaian asumsi maupun asosiasi. Kemudian yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dari yang berasal dari saya mendengarkan permasalahan dari coaching. Baik, demikian ya kegiatan pra-observasi yang kita observasi kita. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Nanti setelah Ibu selesai melaksanakan, kita berbicara sejenak mengenai proses. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya termasuk lumayan baik lah Bu. Tuhan Pak. Udah jauh-jauh datang sini, gimana perjalanannya Pak? Ya puji Tuhan lancar juga Bu. Baca mendukung ya Pak ya. Iya Bu. Nah, Pak Eri, apa yang ingin kita bicarakan di pertemuan kali ini Pak? Nah, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu untuk waktunya, sudah menyediakan waktu pada saya. Karena saya ingin sharing, saya ingin diskusi, mencari jalan keluar lah Bu. Dari jalan keluar terkait dengan permasalahan yang saya alami di sekolah itu Bu. Ya. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi permasalahan Bapak di sekolah? Jadi begini Bu, yang menjadi permasalahan saya di sekolah yang memang menjadi beban pikiran saya kan. Jadi beban pikiran saya itu ada salah satu siswa saya Bu, siswa saya. Jadi sangat jarang hadir di sekolah Bu. Jadi dia sering tidak masuk. Dengan keterangannya memang keterangan apa itu Bu. Ya, Itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, mencari solusi bagaimana jalan keluarnya biar siswa ini bisa berubah tuh Bu. Jadi ada siswa Bapak yang sering apa lah gitu ya Pak ya. Ya. Menurut Pak Heri, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Nah yang saya harapkan itu Bu, jadi saya ingin mencari jalan keluar lah. Saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang saya alami ini terkait dengan siswa saya ini yang memang jarang masuk Bu. Itu. Baik Pak, semoga kita bisa berbincang-bincang ya Pak, menemukan solusi lah. Nah, menurut Pak Heri, hal apa saja sih yang membuat murid Bapak itu sering tidak masuk sekolah hari itu Pak? Jadi ini Bu, setelah saya telusuri Bu ya, setelah saya telusuri, saya lihat, kemudian saya juga pernah panggil siswanya, kan? Saya panggil beberapa kali, saya panggil ke kantor, si siswanya saya tanyakan alasan mengapa dia jarang masuk sekolah. Itu saya tanya alasannya, ternyata si siswanya ini mengatakan dia terlambat bangun, sehingga dia akhirnya jadi tidak sekolah karena memang ketika dia bangun tadi memang sudah jam masuk sekolah itu, sudah kesiangan itu. Oh begitu Pak. Baik. Kira-kira bagaimana kondisi ideal yang Bapak harapkan dari Bapak tersebut? Nah, terkait dengan kondisi ideal, jadi saya berharap nanti melalui diskusi kita ini saya dapat mendapatkan solusinya. Kemudian juga kondisi idealnya ini siswanya ya boleh berubah lah, boleh berubah. Jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi nanti kedepannya dia menjadi rajin masuk sekolah. Terus Ibu? Ya. Wah, saya sependapat sih dengan Bapak. Harapan Bapak itu sangat mulia sekali. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid Bapak itu semangat kembali ke sekolah Pak? Nah,
Ya, saya rasa kalau yang untuk membuat semangat, ya apa ya, kayaknya motivasi dari kayak orang tua juga sih. Motivasi orang tua, mungkin orang tuanya perlu kontrol kepada si anaknya ketika pagi-pagi ya boleh dibangunkan gitu kan, biar dia bisa pergi sekolah, kemudian kasih motivasi lah itu sih Bu. Ya betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam cara seperti yang Bapak ungkapkan tadi akan membuat siswa Bapak itu aktif lagi lah di sekolah. Nah kemudian siapa yang akan Bapak libatkan untuk mencapai kondisi seperti yang Bapak inginkan? Nah terkait ini yang ingin saya libatkan itu ya pertama-tama tentu saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk seluruh kepala sekolah. Saya ingin menyampaikan tentang permasalahan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berkoordinasi dengan pemerintah di sekolah kami agar nanti kami bisa sama-sama memfasilitasi siswa tersebut untuk menjadi jalan keluar untuk siswa beserta orang tuanya untuk dari jalan keluarnya. Jadi libatkan seluruh anggota sekolah termasuk orang tua juga ya Pak. Ya orang tua memang karena harus kita beritahu juga ke siswa kita ini. Oke baik Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah terkait dengan rencana ini Bu, jadi saya sudah terlintas di pikiran saya berpikir bagaimana, karena saya sudah pernah panggil siswa ini kan berkali-kali ini Bu. Masih mengulang. Jadi saya rencananya ini ingin memanggil orang tua dari siswa tersebut, jadi supaya nanti orang tuanya juga tahu tentang keadaan anaknya di sekolah, sehingga nanti kan antara pihak sekolah kan dan orang tua juga terjalin komunikasi, kolaborasi bagaimana agar keadaan ini, kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Bagus sekali rencana Bapak. Ya saya berharap mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, Bu. Yang Amin. Bapak kerjakan. Baik, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Nah untuk komitmen ini di minggu depan rencananya saya akan memberikan surat panggilan kepada orang tua siswa, panggilan kepada orang tua siswa supaya orang tuanya bisa datang untuk kami nanti bisa berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mencari jalan keluar agar kesalahan ini tidak terulang kembali. Itu sih Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Ini. Baik, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, saya rasa sudah sih Bu. Sudah, saya juga merasa sudah mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi tentang bagaimana cara saya mengatasi permasalahan yang saya temui ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih Bu untuk setiap ibu yang sudah meluangkan waktu membantu saya mencari solusi terkait dengan permasalahan ini. Baik Pak, mungkin cukup sampai sini berarti ya Pak ya. Ya Bu. Oke, semoga apa yang Bapak pikirkan, apa yang akan Bapak kerjakan dan lakukan berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang Bapak harapkan juga terjadi. Amin. Baik, kalau begitu silakan Pak. Terima kasih ya Bu. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Wah Bu, luar biasa ya coachingnya tadi. Nah, sudah berjalan dengan lancar. Nah, kalau saya lihat Bu, kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini bagaimana? Sungguh luar biasa rasanya Pak. Coaching bisa berjalan dengan lancar, kemudian coaching juga kita bisa saling terbuka dengan permasalahan yang ada, kemudian saya berharap sih coaching juga bisa mendapatkan solusi lah dari permasalahannya. Baik Bu, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaiannya dari pengembangan yang Ibu Elizabeth harapkan, kira-kira pada kompetensi coaching Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Saya rasa yang saya sudah melaksanakan itu kompetensi inti coaching itu seperti kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berhubungan
berbobot dan mendengarkan dengan aktif, Pak. Ya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu ya, atau indikator yang Ibu harapkan itu sudah tercapai ya. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap Ibu ya. Ya, silakan Pak. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan ya sudah tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sisi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, terus merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain menerapkan prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coachingnya, ya, Ibu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh serta Ibu sudah mendengarkan secara aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot seperti yang Ibu Elizabeth sampaikan tadi, ya. Terus pada saat pra observasi tadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Dan menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi, di mana kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu ya. Terima kasih. Nah, Ibu Elizabeth, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik Pak, jadi saya kedepannya berencana untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif dan melatih kehadiran penuh pada saat coaching menceritakan atau berbagi pengalaman lah seperti itu Pak. Kemudian sehingga pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya juga bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching juga bisa menyampaikan secara terbuka apapun yang ada dalam permasalahannya. Seperti itu Pak. Baik, Elizabeth. Semoga kompetensinya dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Iya. Ya. Ya Pak, nanti kedepannya saya akan berusaha lebih banyak latihan lagi. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas waktu dan motivasi dari Bapak. Baik Bu, sama-sama Bu.